Thank you. Di alur film kali ini saya akan menceritakan alur film komedi yang berjudul The God Must Be Crazy. Film ini menceritakan kehidupan manusia primitif yang hidupnya jauh dari peradaban manusia. Dan kehidupan itu berubah saat ada botol minuman yang datang dari langit. Penasaran dengan ceritanya? Siapkan posisi rebahan Anda, let's go. Di awal film kita diperlihatkan suku pedalaman yang tak pernah tersentuh manusia modern yang tinggal di daerah negara Botswana, Afrika. Kehidupan mereka sangat tentram dan damai, tak ada permusuhan serta perselisihan di antara mereka. Suku ini bernama suku Bushman. Lalu kita diperlihatkan sebuah kota yang berjarak 600 mil dari gurun Kalahari. Terlihat kehidupan di sana sudah tampak modern dengan orang-orang yang sibuk bekerja. Dan kita diperlihatkan dengan adanya wanita yang bernama Thompson. Ini dia orangnya. Dia bekerja jadi salah satu kantor di kota itu. Karena dia mendapatkan info tentang permasalahan kekurangan guru di negara Botswana, lalu ia memutuskan untuk menjadi guru relawan di sana. Balik ke suku Bushman. Pada suatu hari, seorang suku Bushman yang bernama Si, ini dia orangnya, menemukan sebuah botol minuman yang jatuh dari langit. Ternyata botol itu sengaja dibuang pilot yang sedang melintas daerah tersebut. Tapi mereka mengira botol itu pemberian dari dewa, karena botol itu sangat berguna bagi mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Suku Bushman percaya bahwa dewa selalu mengirimkan barang berguna baginya. Tapi karena hanya satu botol, itu menjadi rebutan yang mengakibatkan mereka bertengkar dan mengakibatkan bermusuhan. Mereka jadi tak akur karena saling merebutkan botol itu. Lucy memutuskan membuang botol itu, melemparnya ke langit. Karena dia berpikir botol itu pemberian dari dewa dari langit, dan ia berniat akan mengembalikannya. Akan tetapi botol itu malah jatuh lagi dan mengenai kepala salah satu anak di sana. Akhirnya Si mengubur botol itu di tempat yang jauh dari tempatnya. Nah, saat malam hari, seekor hyena mencium bau darah di botol tadi lalu mengambilnya. Akan tetapi hyena itu dikejar babi hutan yang mengakibatkan botol itu terjatuh di sana. Keesokan harinya, dua anak suku Bushman kembali menemukan botol itu dan saling berebut yang mengakibatkan salah satu anak memukul kepalanya dengan botol itu. Si yang melihatnya langsung melempar botol itu. Di malam harinya mereka mengerungi dan mengelilingi botol itu. Mereka berpikir kalau dewa mengirimkan benda yang jahat kepada mereka. Akhirnya Si memutuskan untuk membuang botol itu ke ujung dunia. Keesokan harinya Si berpamitan dengan warga serta keluarganya untuk berangkat untuk membuang botol tersebut. Lalu kita diperlihatkan di sebuah kota yang berjarak 2000 km di negara Birani. Ada sekelompok teroris yang dipimpin Sambuga. Para teroris itu berusaha untuk membunuh presiden di sana. Dan di sini kita diperlihatkan
kejadian kocak para teroris itu menghadapi polisi yang ada di sana. Mereka kabur menuju negara Botswana tersebut. Nah, kita kembali ke Botswana. Kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang bernama Andrew. Dia adalah seorang aktivis pencinta lingkungan yang sedang melakukan penelitian di Botswana. Dan Andrew ditemani Empu di temannya yang sedang terlihat memperbaiki mobilnya yang sedang rusak. Tak lama berselang, datang seorang laki-laki yang meminta tolong ke Andrew untuk menjemput Thompson yang datang dari kota untuk diantar ke sekolah yang ada di sana. Kemudian Andrew berangkat dengan mobilnya yang rusak tadi. Perlu diketahui bahwa mobilnya ini tidak memiliki rem dan mesinnya harus tetap menyala. Jika mesinnya mati, maka tidak bisa dinyalakan lagi. Dan di sini kita diperlihatkan hal konyol dan kocak dan bodoh yang terjadi. Akhirnya dia bertemu dengan Thompson. Nah, dia ini memiliki sifat silting dan bodoh ketika bertemu wanita. Lagi-lagi kita diperlihatkan hal konyol saat Andrew mengantarkan Thompson. I'm closing the gate, but don't worry. Pada akhirnya mobil Andrew itu mati saat di tengah rawa. Dan ketika Thompson digendong untuk di pinggir rawa, dia tetap terjatuh dan membuat bajunya basah. Aduh, kocak. Akhirnya mereka bermalam di situ dan menunggu Empu datang menjemput mereka. Nah, ketika Andrew dan Thompson akan berganti pakaian, Andrew dikejar babi hutan yang mengakibatkan ia lari terbirit-birit. Lalu saat malam hari, api unggun milik mereka dimatikan oleh badak yang ada di hutan itu. Keesokan harinya Si bertemu dengan Thompson dan mengira Thompson adalah dewa karena memiliki barang-barang aneh serta mengenakan pakaian saat musim panas. Si juga melihat dewa yang lain, yaitu Andrew, karena ia memiliki ada asap yang keluar dari mulutnya. Si mencoba mengembalikan botol tersebut ke Andrew, akan tetapi Andrew tidak mengerti bahasanya. Kemudian datang satu lagi dewa yang menggunakan hewan aneh dan berbadan merah serta berpakaian biru, yang ternyata itu adalah Empu. Dia datang dengan truk traktornya untuk menjemput Andrew dan Thompson. Kemudian Empu menyadari bahwa Si ini adalah suku Bushman. Lalu dia bicara dengan Si dengan bahasa Bushman. Si mengatakan bahwa dia mau menyerahkan botol itu ke mereka karena dia tidak membutuhkan. Akan tetapi Empu menyatakan bahwa mereka juga tidak membutuhkannya dan menyuruh Si untuk membuangnya sendiri. Akhirnya Si pergi dan berpikir para dewa itu jahat karena menyuruhnya untuk membuang botol itu sendiri dari bumi. Lalu saat siang hari, terlihat mobil Andrew yang sedang mogok di derek traktor Empu di tengah gurun. Lalu tak berselang lama, datang seorang laki-laki yang bernama Jack untuk menjemput Thompson agar cepat sampai di desa. Keesokan harinya, Andrew berpakaian rapi karena akan mengembalikan sepatu Thompson yang tertinggal di mobilnya. Hal konyol kembali terjadi saat Andrew ketemu dengan Thompson. Singkat cerita, Si yang lapar memburu kambing milik warga yang mengakibatkan ia ditangkap oleh polisi di sana. Saat sidang,
ditemani Empudi yang bisa menerjemahkan bahasanya, dan akhirnya Si diputuskan bersalah yang mengakibatkan ia dipenjara selama 3 bulan. Empudi lalu menceritakan hal itu ke Indro. Di sini Empudi merasa kasihan kepada Si karena ia juga dulunya ditolong oleh suku Busman saat kehausan di tengah gurun. Akhirnya Empudi dan Indro membebaskan Si dari penjara. Si dibebaskan dengan status tahanan kota yang kerja untuk Indro dan Empudi. Singkat cerita, Jack datang dan meminjam Si untuk melacak keberadaan tamunya yang hilang dikejar singa. Hal konyol pun terjadi lagi saat mereka dikejar oleh singa. Singkat cerita, para teroris yang mulai terpojok karena dikejar polisi akhirnya menyandera murid-murid di sekolah yang sedang diajar oleh Thompson. Polisi pun tidak berani berbuat apa-apa karena takut akan melukai sandera. Akhirnya para teroris itu menggiring para sandera menuju timur Muntabe. Dan di sisi lain, Indro mengajak Empudi dan Si untuk melakukan observasi hewan di suatu bukit. Awalnya Indro cuma mengawali dan mengamati hewan-hewan yang ada di sana. Lalu saat teropong bergeser, ia melihat sekumpulan anak-anak dan orang dewasa yang memegang senjata api. Lalu kemudian seorang warga datang menemui mereka dan menjelaskan bahwa anak-anaknya disandera para teroris. Indro menyuruhnya Si untuk menyamar sebagai wanita itu agar ke sana dan melumpuhkan para teroris menggunakan panah biusnya. Akhirnya semua teroris berhasil dibius oleh Si, dan ternyata masih ada teroris yang sedang bermain kartu di bawah bukit. Saat Thompson menyuruh untuk kabur, kedua teroris itu menyadari bahwa mereka akan kabur. Dan menembakinya. Lalu Indro dan Empudi pun datang dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Di sisi lain, Si mencoba membawa mobil Indro untuk menuju ke mereka. Akan tetapi hal konyol pun kembali terjadi lagi di sini. Keesokan harinya, Si berpisah dengan Indro dan Empudi, lalu berhasil membuang botol itu ke ujung bumi. Dan Indro menyatakan cinta kepada Thompson, yang ternyata Thompson juga menyukainya. Di akhir scene, Si kembali ke rumahnya dan bertemu kembali dengan keluarganya. Lalu film pun tamat.